Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita, salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Salam, Horas. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 13 Juli 2022, yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 11. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Molo di bibeltai di dogma songonon. Au mandok tuho, hehe maho, buan ma podoman me. Laho maho muli, ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Persoalan iman bukanlah masalah pribadi, tapi juga masalah persekutuan. Pada satu sisi memang benar bahwa soal iman itu adalah keputusan pribadi. Tidak bisa orang hanya sekedar ikut-ikutan dalam menjalani kehidupan imaniah. Itu harus didasari penghayatan pribadi pada sikap dan perilaku sebagai refleksi iman. Namun demikian, pada sisi lain, iman yang hidup dalam persekutuan ikut mempengaruhi iman seseorang. Iman yang terbentuk dari terbangun dalam diri seseorang pasti dipengaruhi oleh interaksi dengan iman orang lain, entah melalui rumah tangga, teman, bahkan dalam persekutuan jemaat. Dalam kisah yang kita renungkan pada saat ini, nampak jelas bagaimana kerjasama iman pribadi dan orang lain bisa saling mendukung, bahkan menyelamatkan, memulihkan iman dari si lumpuh maupun dari keempat temannya yang mempunyai keyakinan bahwa si lumpuh bisa memperoleh kesembuhan. Kehadiran Yesus ternyata tidak bisa disembunyikan. Baru saja ia kembali ke kota Kapernaum, orang sudah banyak mendengar tentang kepulangannya. Namanya yang tersohor membuat orang banyak ingin berada di dekat Yesus untuk mendengar khotbahnya dan menyaksikan mujizatnya. Dalam peristiwa yang kita baca, ketika Yesus berada di sebuah rumah, banyak orang berdatangan, sehingga penuhlah rumah tersebut, sehingga tidak ada tempat lagi, bahkan di muka pintu sekalipun. Mereka berkerumun sekitar dirinya ketika ia berkhotbah.
nampak daya tarik Tuhan Yesus, yaitu kemampuan dan otoritasnya dalam memberitakan Injil, tetapi juga kuasanya untuk menyembuhkan. Hal ini jugalah yang menggerakkan sekelompok orang untuk membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus. Tekad dan keyakinan mereka besar, sehingga meski ada halangan, mereka tetap berusaha mencari jalan dengan lewat atap rumah yang datar. Yang menarik dalam peristiwa itu adalah Yesus tidak menegur mereka, tetapi Yesus justru merespon keyakinan dan usaha mereka. Sehingga Yesus melihat iman mereka dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus tidak hanya melihat iman si lumpuh, tapi iman mereka, iman kelompok tersebutlah yang berperan dalam peristiwa penyembuhan orang lumpuh. Bayangkan, kalau hanya orang lumpuh saja yang beriman, maka teman-temannya tidak akan berusaha mencari jalan keluar. Tetapi, mengapa Yesus terlebih dahulu mengatakan dosa si lumpuh telah diampuni? Bagi kita yang hidup di tengah kemajuan medis, pernyataan ini tidak sesuai dengan permasalahan, yaitu sakit yang dialami. Namun untuk masyarakat saat itu, jawaban ini sungguh tepat. Bagi masyarakat pada umumnya, sakit penyakit adalah akibat hukuman Allah. Kuat tertanam dalam pikiran mereka bahwa itu disebabkan oleh dosa si lumpuh tersebut. Sehingga ketika si lumpuh datang, yang pertama kali ditegaskan adalah bahwa dosanya telah diampuni. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi perkataan Yesus menimbulkan tanda tanya bagi ahli-ahli Taurat. Mengapa orang ini berkata demikian? Para ahli Taurat belum meyakini otoritas Yesus sebagai anak Allah. Belum mereka akui otoritas Yesus sebagai anak Allah. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai ahli khotbah dan bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka, otoritas mengampuni dosa hanya ada pada Allah saja. Sehingga ketika Yesus bicara seperti itu, dinilai sedang menghujat Allah. Yesus mampu melihat isi hati mereka, karena Ia Maha Tahu. Ia memerintahkan orang lumpuh tersebut untuk bangun dan mengangkat tilamnya. Kuasa Yesus untuk mengampuni dan menyembuhkan orang sakit tidak dapat diingkari, bahkan oleh pemimpin agama pada waktu itu. Peristiwa ini membuat banyak orang kagum, takjub, lalu memuliakan Allah. Dalam kisah ini terlihat bahwa iman seseorang yang bekerja sama dengan iman teman-temannya dapat membuahkan keajaiban. Iman yang bekerja sama benar-benar menyelamatkan si lumpuh secara total. Pertanyaannya, apa makna kisah tentang iman tersebut dalam iman jemaat sekarang? Pertama, banyak kelumpuhan iman yang kita alami dalam perjuangan kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita datang pada Tuhan mencari pertolongan supaya kita dipulihkan, ataukah dengan banyak halangan kita malah balik mundur dan tidak berusaha mendapatkan Tuhan? Kedua, kerjasama dalam iman sangat penting. Di sisi lain, iman secara pribadi itu sangat penting, tapi dukungan dari persekutuan juga penting, di mana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dan hasilnya
pasti luar biasa, ajaib. Mulai dalam rumah tangga kita, bayangkan kalau ada kerjasama iman antara semua anggota keluarga, maka pasti iman mereka akan kuat. Jadi tidak hanya satu orang yang setia berdoa, misalnya ibu, tetapi semua harus setia dalam doa. Sungguh luar biasa iman yang seperti itu. Iman seperti itu akan membawa pemulihan dalam setiap pribadi yang ada dalam rumah tangga. Demikian juga dalam persekutuan di gereja. Kemajuan jemaat bukan hanya pada iman seorang pendeta atau majelis jemaat, tapi terletak pada iman seluruh warga jemaat. Ada dukungan, kerjasama dalam iman. Hal ini akan menyelamatkan dan memulihkan iman jemaat. Yakinlah, ada hal luar biasa yang terjadi dalam pertumbuhan iman jemaat. Ketiga, tapi seringkali orang hanya peduli pada imannya sendiri, menganggap iman hanya menjadi urusan masing-masing, sehingga tidak peduli pada yang lain. Lebih parahnya adalah kita menjadi batu sandungan bagi pemulihan bahkan pertumbuhan iman orang lain. Mulai dari rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Jika temannya tidak berusaha, tidak mungkin si lumpuh bisa sampai kepada Tuhan. Keempat, marilah kita terus membangun kerjasama iman kita, karena itu yang menyelamatkan dan memulihkan. Mulai dari rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan. Roh Kudus Tuhan kita kiranya memampukan kita melakukan firman-Nya. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Matius 18 ayat 19 sampai ayat 20. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah, besarlah namamu Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih anugerah-Mu yang selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, pergumulan, kesusahan, kesulitan, duka, itu merupakan jalan Tuhan supaya kami selalu beriman kepada Tuhan. Tuhanlah juru selamat kami. Tuhanlah penolong kami, memulihkan segala pergumulan kami, segala kedukaan kami. Dan Tuhan akan menyembuhkan sakit dan penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhanlah yang akan menyelamatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Doa dan permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, salam. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.